Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang sholat bersama syaitan. Bagaimana ciri-ciri orang yang melaksanakan sholat bersama syaitan? Pastinya jika orang yang dalam sholatnya bersama syaitan, maka sholat itu akan tak bisa khusyuk sama sekali. Kenapa? Karena syaitan sifatnya adalah pengganggu seluruh umat manusia, agar supaya kita akan terjerumus ke dalam dosa, terutama dosa dalam melaksanakan sholat. Manusia yang tidak khusyuk dalam sholatnya disebabkan oleh besarnya ruang di hati dan pikiran yang bisa dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Maka amalan-amalan dalam sholatnya tersebut menjadi sia-sia. Sementara sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, sebab sholat merupakan tiang agama Islam yang paling diutamakan daripada amalan-amalan yang lainnya. Dan memang kita tahu bersama bahwa hal itu pada awalnya sudah menjadi misi syaitan yang bertujuan agar manusia akan terganggu oleh adanya mereka, dan kemudian para manusia akan terjerumus ke dalam dosa dan berakhir ke dalam neraka. Mungkin juga masih banyak yang kemudian melaksanakan sholat dengan cara yang sekedarnya saja. Namun kembali lagi bahwa dalam melaksanakan sholat, hendaknya kita benar-benar harus khusyuk. Khusyuk sendiri berarti suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri dan pikiran kita sendiri untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu bentuk ibadah. Meskipun dalam menjalankannya tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan atau kita sebutkan semata. Begitu sulit untuk menggapai ibadah yang khusyuk, sebab gangguan dari setan terhadap kita takkan pernah berakhir hingga hari kiamat tiba. Sebagaimana sumpah setan kepada Allah seraya ia berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Begitu jelasnya di dalam sumpahnya, Syaitan berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk selalu mengganggu semua manusia atau siapa saja yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syaitan sangat kuat dengan perkara sholat, maka kita sebaiknya mengetahui tentang bagaimana dan seperti apa ciri-ciri orang yang sholat bersama syaitan. Yang pertama, orang tersebut selalu merasa was-was dalam niatnya. Niat merupakan sebuah pondasi utama dalam pelaksanaan ibadah sholat. Syaitan kemudian bisa melancarkan aksinya dengan cara membuat pikiran kita menjadi was-was. Hal itu dilakukannya agar tujuan mereka untuk memecahkan konsentrasi kita dalam sholat akan berhasil. Yang kedua, orang yang tidak khusyuk. Orang ini adalah dia yang sholat tapi tidak khusyuk, sebab selalu berpikir olehnya perkara atau urusan duniawi semata. Karena setan tidak ingin jika kita mendapati pahala atas khusyuknya sholat kita. Setan selalu membayang-bayangi kita dengan pikiran kita atas kegiatan sehari-hari atau dengan permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, orang yang merasa ragu untuk buang angin. Merasa ingin buang angin saat sedang melaksanakan sholat adalah salah satu tipu daya setan kepada kita. Namun terdapat sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya
hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Kepintaran setan selanjutnya adalah pintar untuk mengalihkan perhatian kita agar kita tidak fokus ketika sholat. Setan dengan tipu dayanya ia mencuri perhatian kita, misalkan dengan membuat seseorang untuk menengok ke sana kemari, banyak bergerak, dan juga termasuk jika kita selalu terbayang akan perihal dunia yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Yang kelima, orang yang sholat dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam sholat merupakan hal yang dilarang dalam Islam, sebab tidak akan mendapatkan nikmat dari rakaat demi rakaat yang kita kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholatnya?" Rasulullah kemudian berkata, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, wanita yang pergi sholat ke masjid dengan menggunakan wewangian atau parfum. Rasulullah tidak memperbolehkan para wanita menggunakan wewangian atau parfum ketika hendak ke masjid. Sabda Rasulullah yang artinya, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Demikian pembahasan tentang ciri-ciri orang yang sholat bersama setan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.